Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sama-sama merenungkan tema layakkah engkau marah. Ini perkataan Tuhan kepada Yunus di Yunus pasal 4. Kita lihat di Yunus pasal 4. Saya bacakan ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawab Yunus, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjeril payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Sahabat doa yang saya kasihi, Yunus di pasal 4 mengajukan protes keras terhadap Tuhan yang mau menyelamatkan penduduk Niniwe. Yunus tidak dapat menerima sikap Tuhan yang mau mengampuni bangsa Niniwe yang jahat. Untuk menghibur Yunus, kita tahu dalam pasal 4 tersebut diceritakan Tuhan menumbuhkan pohon jarak di mana Yunus berteduh di bawah pohon tersebut. Sebenarnya melalui pohon itu Tuhan punya tujuan untuk mengajar Yunus supaya memiliki belas kasihan terhadap orang berdosa. Karena pohon jarak yang ditumbuhkan itu, Yunus dalam keadaan panas terik, lelah. Yunus berteduh di bawah pohon jarak itu, tetapi keesokannya Tuhan mengizinkan pohon jarak itu mati. Saudara, Yunus marah besar. Yunus protes. Dan Tuhan bicara sama Yunus. 2 kali Tuhan tanya kepada Yunus di pasal 4. Layakkah engkau marah? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya hamba Tuhan seperti apa Yunus ini? Saudara, saya melihat Yunus seorang hamba Tuhan yang hatinya tidak tersentuh oleh hasrat hati Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Karena ketika dia berseru kepada Niniwe, dia bukan berseru tentang pertobatan. Dia cuma bilang, 40 hari lagi Tuhan akan hancurkan Niniwe. Dan hatinya yang dalam, dia mau tunggu Tuhan, dia mau lihat Tuhan hancurkan apa enggak. Waktu Tuhan tidak hancurkan, dia kecewa sekali sama Tuhan. Waktu Tuhan tidak hukum Niniwe, dia malah gak senang. Soalnya bukankah pelayan-pelayan Tuhan, setiap kita justru sukacita ketika melihat orang bertobat. Jadi kalau ada pertanyaan begini, adakah di dalam Alkitab ada pengalaman hidup saudara melihat seorang pelayan Tuhan gak senang orang bertobat? Saudara, itu ada ceritanya di Alkitab, Yunus. Nah ini unik, ada orang yang gak senang orang lain bertobat. Tapi ada di Alkitab saudara, tercatat saudara. Nah, inilah ironi dalam kehidupan. Kenapa saya katakan ironi dalam kehidupan? Orang Niniwe yang terkenal jahat langsung bertobat ketika Tuhan berfirman melalui Yunus. Tetapi Yunus, nabi Tuhan sendiri, terus memberontak terhadap Tuhan dan tidak rela menerima apa yang Tuhan nyatakan untuk Niniwe. Jadi ini ironi dalam kehidupan. Niniwe yang gak kenal Tuhan sekali dengar bahwa Tuhan akan tunggang balikan, mereka bertobat. Yunus yang sudah dilemparkan ke dalam laut, yang melihat angin sakal, angin yang begitu hebat, badai yang begitu hebat menghantam kapalnya, dilempar ke laut, sudah alamin pengampunan Tuhan, tetap gak mau terima pengampunan Tuhan untuk Niniwe. Pengampunan Tuhan untuk dirinya ketika dilepaskan dari perut ikan ke darat, dia terima.
Tetapi pengampunan Tuhan untuk Niniwe, dia nggak setuju. Nah saudara, ini ironi dalam kehidupan. Kenapa saya katakan ironi dalam kehidupan? Orang percaya kadang lebih bebal dari orang fasik. Kita pun mungkin demikian. Tidak dapat menerima Tuhan, berbelas kasihan kepada orang fasik. Padahal belas kasihan Tuhan kepada kita jauh lebih berlimpah. Nah, kita perlu memiliki kerendahan hati untuk mengerti bahwa kita justru sering tidak lebih baik dari orang fasik. Dan semata-mata hanya belas kasihan Tuhanlah yang membuat kita mendapat berkat keselamatan yang begitu indah. Saudara, kalau kita berkata, enggak, saya nggak seperti orang fasik. Enggak, Pak Fu, yang ditulis di sini bahwa orang percaya kadang lebih bebal dari orang fasik. Saya nggak demikian. Tunggu dulu saudara. Kalau kita setelah mendapat keselamatan, kita mendapat anugerah Tuhan, kita diamkan pada diri kita. Nggak ada gerakan untuk mengajak orang kepada keselamatan yang manis, yang indah, yang berharga yang telah kita terima. Jadi pertanyaan, kenapa kita tidak menginginkan pertobatan orang lain? Karena ketika seseorang tidak tergerak untuk memberitakan amanat agung, tidak tergerak untuk mengajak orang memuji menyembah Tuhan, tidak tergerak untuk mengajak orang doa fajar, tidak tergerak untuk mengajak orang ke dalam wilayah-wilayah tindakan rohani, mencari kerajaan Allah dan kebenaran Allah, itu patut dipertanyakan. Mengapa kita tidak tergerak untuk orang mengalami sebuah pertobatan? Maka saudara, ketika saya membagikan firman Tuhan, setiap khotbah-khotbah ini saya rekam, saya bagikan. Saya nggak peduli yang terima blog WA saya, yang terima tidak dengar, yang penting saya bagi. Saya bagikan firman Tuhan. Kalau dia tolak, yang menolak itu yang rugi. Saya bagi firman dengan tulus, dengan sukacita. Yang tidak mau dengar firman, bukan saya yang rugi. Kedua, saya percaya firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Sama seperti ketika saya ngajak orang berdoa, saya ajak siapapun berdoa. Kalau dia tolak, saya nggak masalah. Tapi saya sudah membawakan berkat rohani dalam hidupnya dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka saya percaya bahwa anak-anak Tuhan harus punya belas kasihan. Karena itulah yang terjadi pada Yesus. Kalau saudara lihat perjalanan kehidupan Yesus, setiap tindakan-tindakan Yesus berisi belas kasihan. Waktu dia melihat orang buta, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Waktu dia melihat orang banyak, dia tergerak oleh belas kasihan. Waktu dia masuk ke satu perkampungan, dia tergerak oleh belas kasihan. Saudara tahu, dari seluruh kisah mujizat Yesus, 3/4 bagian memiliki bahasa belas kasihan di dalamnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka saya berkata inilah ironi dalam kehidupan. Ketika kita melihat Yunus bertindak seperti itu. Dan jangan sampai ironi kehidupan ini terjadi bagi anak Tuhan. Saudara, saya melihat bahwa kita belajar sama-sama hari ini. Perspektif Allah, perspektif ilahi, dan perspektif manusia. Itu berbeda. Saudara, perspektif manusia, saya ambil Yunus yang mewakili itu. Saudara, Yunus mementingkan diri sendiri. Dia tidak sadar bahwa dia sudah diampuni. Harusnya dia mati ketika dilempar ke laut. Dia diselamatkan Tuhan. Tapi dia tetap tidak bisa menerima bahwa Niniwe diselamatkan. Dia bisa terima bahwa dia diselamatkan. Tapi dia tidak bisa terima Niniwe diselamatkan. Dia bisa terima Tuhan mengampuni hidupnya. Dia tidak terima Niniwe diampuni. Saudara lihat. Tapi perspektif ilahi, perspektif Allah beda. Saudara, Allah memutuskan mengirim putranya yang tunggal. Bapa mengirim putra yang tunggal. Bukan mementingkan diri. Filipi pasal 2 berkata, dia yang adalah Allah tidak mempertahankan keserupaan dengan Allah, tetapi mengosongkan diri, turun ke dalam dunia. Saudara lihat betapa berbedanya Yunus yang mewakili perspektif manusia dengan perspektif Allah. Yunus mementingkan diri, manusia mementingkan diri. Tetapi Allah Bapa justru tidak mementingkan diri. Saudara lihat waktu murid-murid. Pada saat terakhir Yesus besok akan dihukum mati. Yesus akan menerima kematian, akan melalui jalan salib. Saudara tahu apa yang terjadi? Tidak ada yang mau mencuci kaki murid. Yesus mencuci kaki mereka. So mereka mementingkan diri. Nah, soalnya ini bahayanya yang saya lihat bahwa ketika
Anak-anak Tuhan mementingkan diri. Saudara, beda. Yang kedua, Yunus mementingkan kenyamanan diri. Di pasal 4 tadi, pohon jarak Tuhan yang tumbuhkan. Tuhan mendidik dia. Tuhan mengajar dia sesuatu pelajaran yang penting bagi dia. Tuhan tumbuhkan. Saudara, setelah dia berteriak tentang hukuman Tuhan untuk Niniwe, dia pergi keluar, dia lihat Niniwe dihukum apa enggak. Dia tunggu hukuman Tuhan. Nah, di tengah kondisi yang panas, cuaca panas seperti itu, dia berteduh di bawah pohon jarak. Wah, dia nyaman. Dia senang, dia sayang sama pohon itu. Di satu tempat yang begitu panas, dia bisa ada tempat berteduh. Dia sayang, dia senang. Tuhan izinkan ulat makan habis itu pohon. Besoknya pohon itu mati. Dia marah sekali. Kenapa? Kenyamanan dirinya terganggu. Saudara, ini perspektif Yunus, saudara. Manusia itu mementingkan kenyamanan diri. Saudara, beda dengan apa yang dilakukan di dalam perspektif ilahi. Lihat, Yesus disembah para malaikat dalam segala kemuliaan surgawi, dalam segala kehormatan, tapi rela meninggalkan surga. Bahkan firman Tuhan berkata, dia yang kaya rela menjadi miskin supaya saudara dan saya menjadi kaya. Saudara, bukankah ini hal yang luar biasa? Kalau kita lihat, bahkan di gereja pun ketika masih offline, kenyamanan diri anak-anak Tuhan kelihatan ya, saudara. Kalau dia udah duduk di bangku di situ, di bangku itu aja terus. Bahkan ada gereja, saudara. Ada pelayan Tuhan. Ini terjadi di gereja, saudara, terjadi. Ini kisah nyata. Dia majelis, dia duduk di situ. Di pojok sebelah kanan dari mimbar, kursi yang ketiga. Suatu hari ada jemaat dudukin. Dimarahin jemaat itu, saudara. Nah, orang gereja heran. Loh, ini jemaat baru lagi, kenapa dimarahin? Saudara, bagi dia udah nyaman duduk di situ. Saudara, ini manusia, saudara. Yang ketiga apa? Relasi, saudara. Yunus belajar, lihat. Yunus itu nggak punya relasi dengan pohon itu. Pohon itu bukan sesuatu yang punya roh. Betul? Dia bisa marah ketika pohon jarak itu mati. Tuhan langsung berkata, apalagi penduduk Niniwe yang saya ciptakan, yang hidup. Aku punya relasi dengan umatku. Saudara, aku yang ciptakan. Tuhan berkata, pohon jarak kamu nggak ciptakan Yunus. Tapi kamu marah. Kamu tidak menumbuhkan. Aku yang tumbuhkan. Apalagi penduduk Niniwe, aku yang bertindak. Mereka aku yang ciptakan. Nah, saudara, itu perspektif manusia, perspektif ilahi berbeda. Manusia mementingkan diri, kenyamanan diri, bahkan dia tidak bertindak untuk pohon jarak itu. Yunus bisa marah untuk pohon jarak itu. Nah, saudara, inilah ironi-ironi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saya harus berani membongkar, saya harus berani berkhotbah dengan keras, supaya kita semua yang mendengar khotbah ini, kita melihat bahwa kita harus mematikan kedagingan. Kedagingan ini membuat kita itu seringkali mementingkan diri sendiri. Kedagingan ini membuat kita mencari kenyamanan diri. Saudara, apa pedulinya, saudara, kalau kita pikir? Kita yang ikut melalui firman Tuhan yang kita dengar ini, di doa fajar bersama-sama. Apa kepentingan untuk kita ketika kita berdoa untuk orang lain, untuk bangsa negara? Tapi saya percaya, saudara terpanggil dalam doa fajar mendoakan orang lain, mendoakan bangsa negara, mendoakan keluarga saudara, mendoakan orang belum diselamatkan. Karena kita bukan mementingkan diri. Kita percaya kita terpanggil meneladani Yesus Kristus yang tidak mementingkan diri. Amin, saudara. Ya. Kita tidak mencari kenyamanan diri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa tujuan Tuhan mendidik Yunus melalui pohon jarak itu? Saudara, dengan membandingkan pohon jarak dan penduduk Niniwe, Tuhan menunjukkan kepedulian spiritual Yunus terhadap kesejahteraan manusia. Apa yang terjadi? Menunjukkan kebodohan dan ketidakpedulian spiritual Yunus terhadap kesejahteraan manusia itu. Itu yang terjadi. Saudara, dengan tindakan Yunus marah, Tuhan berkata, pantaskah kamu marah? Layakkah kamu marah? Pohon jarak ini kamu tidak tumbuhkan, aku yang tumbuhkan. Kamu marah. So itu menunjukkan apa?
betapa spiritualitas Yunus begitu rendah sebagai seorang nabi. Saudara, sebuah spiritualitas yang hanya mementingkan diri sendiri, tapi tidak mementingkan keselamatan orang lain. Jangan-jangan saudara, banyak anak Tuhan nampak pelayanan, nampak sebagai pelayan Tuhan, pekerja, tapi sebenarnya cari kesejahteraan diri. Seperti pekerja, pelayan Tuhan, tetapi bukan kesejahteraan orang lain, tapi kesejahteraan diri. Nah saudara, maka di akhir zaman ini semua akan dibongkar. Kenapa Tuhan berkata, hai hambaku yang tidak setia, Tuhan, Tuhan, kami berseru demi namamu, enyalah engkau dari hadapanku. So, karena ini yang terjadi. So, kalau kita tarik kesimpulan dari Yunus pasal 4, belas kasihan Allah kepada manusia yang berdosa itu sangat besar, sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan manusia berdosa yang membenci sesamanya. So, jangan lupa, saya tutup dengan Matius pasal 7 ayat 3-5. Perhatikan baik-baik. Tuhan berkata, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Perhatikan kalimat, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, integritas kita itu di hadapan Tuhan, Tuhan menilai sampai ke lubuk hati, ke dalam pikiran. Apa yang terbersit keluar dari hati dan pikiran udah terekam di hadapan Allah. Mata Tuhan lebih tajam dari CCTV, nembus kepada hati. Saudara, maka ketika Yunus dimunculkan di Yunus pasal 1, nabi ini dipanggil. Jubah boleh nabi, tapi apakah hati ini adalah hati nabi? Apa itu nabi? Apa beda nabi sama imam? Perhatikan bedanya. Nabi berbicara kepada yang manusia, mewakili Allah. Lihat arahnya. Dia mewakili yang atas, bicara kepada yang bawah. Itu nabi. Imam mewakili yang di bawah, berseru kepada yang di atas. Itu imam. Saya ulangi, beda nabi sama imam. Nabi mewakili yang di atas, berbicara kepada yang di bawah. Maka nabi itu perpanjangan daripada penyambung lidah Allah. Tapi kalau imam mewakili yang di bawah, berseru kepada yang di atas, maka tugas-tugas imam membawa umat memohon pengampunan dosa, pentahiran, penyucian. Nah saudara, apakah Yunus nabi? Dia nabi, tetapi kulitnya saja. So Yunus adalah pelayan yang melarikan diri. Itu tema yang saya kasihkan untuk hidupnya. So pelayan yang melarikan diri. Saudara, dia nabi dalam status, nabi dalam jubah, tapi dia tidak mengerti isi hati Tuhan, karakter ilahi. Maka saudara, ketika bicara yang di Matius pasal 7 ayat 3-5, kita melihat teguran Yesus kepada ahli Taurat, para Farisi. Di hadapan bangsa Israel, umat Israel, jubah-jubah mereka orang lihat dari jauh, orang tahu itu Farisi. Soalnya kalau lihat jubah orang Farisi itu ada khasnya. Lihat dari jauh tahu itu orang Farisi. Lihat dari jauh orang tahu itu ahli Taurat. Tetapi saudara, Yesus membongkar kemunafikan mereka. Apa yang Yesus bongkar? Mereka boleh berjubah agama, tapi hati mereka tidak memiliki karakter ilahi. Maka Yesus berkata, dosa orang lain kamu lihat. Kerjaan mereka cuma lihat dalam meras kesombongan rohani. Ini dosa, ini dosa, ini dosa, ini dosa.
Tangan mereka, jari mereka nunjuk satu persatu. Tapi mereka tidak sadar dosanya mereka. Jadi mengkoreksi yang di luar, tidak mengkoreksi yang di dalam. So ini, masa pandemi ini, saudara, kita berdiam diri, kita bersembunyi sama-sama, kita tinggal sama-sama di dalam rumah dengan keluarga. Saudara lihat, jangan hanya sibuk lihat keluar, lupa lihat ke dalam. Jangan sibuk koreksi di luar, lupa koreksi di dalam. So Yunus sibuk koreksi Niniwe. Itu bejat, itu fasik, itu melawan umat Allah, itu berdosa. Dia lupa, dia sendiri melawan Tuhan. Bukankah dia melarikan diri? Bukankah dia pergi dari hadapan Tuhan? Saudara, maka kalimat Yesus, keluarkan balok di matamu dulu sebelum kamu mengeluarkan selumbar di mata orang lain kau lihat. Saudara, saya percaya dan saya berdoa yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, tidak ada pelayan yang melarikan diri, tidak ada seperti Yunus. Tapi semua kita adalah hamba yang setia dan taat. Kita adalah orang-orang yang sebelum melihat keluar, kita melihat ke dalam. Karena itu, saudara, saya mengajak kita bersama-sama untuk memiliki belas kasihan. Hanya orang yang memiliki belas kasihan ilahi, di hatinya tidak ada penghakiman. Kalau orang terlalu sibuk dengan penghakiman, dia tidak sempat untuk memiliki belas kasihan. Hanya orang yang memiliki belas kasihan memiliki pengampunan. Saudara, ingat, dengan ukuran yang kita pakai untuk menghakimi orang, ukuran itu akan dipakai untuk menghakimi kita. Maka Tuhan berkata, layakkah engkau marah Yunus? Kenapa? Karena Yunus memakai tolak ukur menghakimi Niniwe. Dan Tuhan memperhadapkan dia dengan sebuah kenyataan. Kamu pun sebenarnya bukan kamu yang marah. Aku yang harusnya menghakimi kamu. Karena kamu awalnya melarikan diri. Saudara, siapakah kita? Siapakah saya? Siapakah saudara? Kita manusia berdosa. Kita yang harusnya dihakimi, kita diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah hari ini kita minta belas kasihan, hati ilahi, untuk terus tekun dalam doa fajar, terus tekun membagikan firman Tuhan, terus membawa orang, dan membiarkan belas kasihan Tuhan diperagakan, dipertontonkan, dirasakan oleh keluarga kita, oleh sahabat kita, oleh siapapun yang mengenal kita. Amin. Tuhan berkati kita semua.